menjanjikan bagi orang yang takwa itu surga. Surganya seluas langit dan bumi. Itu Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu janji Allah kepada orang yang takwa itu akan diberikan surga seluas langit dan bumi. Itu kira-kira tuh seluas langit dan bumi gitu. Jadi nanti kalau kita bicara itu kan konteks-konteksnya seperti apa. Itu kalau bicara tentang sufi nanti lain lagi perkaranya. Iya, tentang sufi. Jadi Robiah al-Adawiyah itu dilamar oleh sufi lagi. Itu si melamar nanti Pak. Iya, lewat laut jalan di atas laut. Ya kembali lagi sama yang tadi. Kalau kita meninggal untuk mendapatkan suatu surga, kita kan ilmu memanfaatkan anak yang soleh sama apa jariah. Nah, misalkan kalau kita ilmu untuk mendirikan tadi apa qiraati, kitanya juga kan harus bisa. Sekarang peraturan ya sebelum bisa kan belajar dulu itu. Makanya waktu itu ada Pak satu kelas sama kita tuh. Tuan syukur juga sama profesinya. Dia mendirikan di area Kumuning. Mendirikan suatu qiraati. Tetapi dia belum mempunyai syarat. Nggak boleh. Udah berdiri. Udah berjalan, Pak. Ditegur sama ibu. Yang ngobok. Ditegur. Makanya dia sekolah di qiraati kita. Nah, nggak boleh itu mah ketat qiraati mah. Jadi harus saya juga mau mendirikan itu sudah ada alunya. Tapi saya sudah jalan di sana tuh di Buyat. Ya kalau begitu nggak usah qiraati ya judulnya ya. Pakai judul yang lain. Jadi begini Pak, itu hak mereka punya qiraati. Nggak boleh kita mengajar dengan cara qiraati kita tidak bergabung sama qiraati. Itu hak cipta itu. Itu. Makanya bukunya itu tidak dijual di umum, itu langsung dari yayasannya. Nah, kita juga kan udah mempunyai ini dari apa namanya jilid 1 sampai jilid sekian kan kita ajarkan ke yang lain umum nggak boleh lulus dulu. Iya memang lulus nih nggak boleh. Iya harus lulus dulu, harus izin ke mereka gitu. Jadi ada tahap-tahapan lulus dan lulus nggak boleh ya? Nggak boleh. Ngajari anak mau. Ya kalau anak sih nggak apa-apa nggak masalah. Kalau ke umum tuh terbuka tuh banyak izinnya ternyata. Ya kita lanjut dulu Pak ya. Siap. Nanti diperdalam lagi. Nah ini saya bertindak. Nah itu bertindaknya tuh ya 103 surat apa tuh? Al-Asr ya. Kemudian 13 surat Ar-Ra'd ayat 11 itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat-ayatnya di belakang ada Pak, lampiran tuh. Nah itu dua landasan kita bertindak tuh, bahwa kita akan menjadi manusia yang rugi apabila waktu kita itu tidak ditentukan, tidak dipergunakan oleh atau untuk ya ilmu, amal soleh dan saling menasihati. Itu Pak kuncinya. Nah itu ya bertindak. Itu namanya ditentukan. Seseorang itu ditentukan. Kalau ditentukan sudah pasti oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipengaruhi oleh tabiat dan lingkungan alam semesta itu surat ke-17 ayat 84. Kul kullu ya'malu ala syakilati farobukum a'lamu biman huwa ahdas sabila. Itu dalilnya. Syakilati itu tabiat dan pengaruh alam semesta. Kalau pengaruh itu belum tentu. Kalau ditentukan itu pasti. Bedanya. Bapak dipengaruhi orang, tapi Bapak kan menentukan sendiri itu. Orang yang mempengaruhi belum tentu bisa menentukan Bapak bertindak kan. Hanya sebagai bahan pertimbangan. Mungkin Bapak ngambil keputusan yang lain. Oke ya, lanjut. Sabar. Tuh, sabar itu tadi sudah dijelaskan tuh. 2153 itu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Nah itu. Dan kita hafal tuh bagian dari 17 ayat yang kita dalami. Kemudian 3.2 Quran surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu wasabiru wasabiru. Nah, sudah
Disuruh beriman, kuatkanlah kesabaranmu. Ya. Disuruh bersabar. Ya orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu dan berjaga-jaga di perbatasan. Berjaga itu orang menjadi juara teh. Tong lupa latihan kayak kalah gitu dalam konteks hari ini ya. Kalau itu sih di ayat itu perang dulunya tuh. Berjaga-jaga bisa ayam musuh gitu maksudnya. Sudah iya orang beriman itu sudah dipanggil disuruh bersabar tapi kuatkan kesabaran. Nah ahli tafsir mengartikan ayat ini kalau kita ingin menjadi pemenang dalam pertarungan kehidupan di dunia kita harus lebih sabar daripada orang lain musuh kita. Apa itu sabar tuh? Ayat 5 ciri-cirinya. Teguh. Bapak tuh. Tekun. Ya, teguh itu kokoh pendirian. Tekun itu tidak mudah bosan. Senantiasa memperbaiki pekerjaan dan ilmunya. Eta karek belajar qiraat ayeuna teh keur ngolana ka mana wae. Nah. Saya sekaheureunnya sibuk. Itu. Orang itu ieu karolo teh karek belajar ieu keur ngolana ka mana wae itu teh. Gitu Pak. Itu ya. Jadi kalau kita ingin jadi pasti itu orang yang juara itu pasti lebih sabar daripada orang yang kalah itu. Nah itu teguh, kokoh dan kemudian tekun, kemudian tabah. Tabah itu berlapang dada ketika sesuatu yang tidak menyenangkan masuk ke dalam diri kita. Nah kalau kita tabah maka kita tidak putus asa, berjuang lagi begitu. Yang keempat, orang sabar itu cirinya tahapan. Bapak kan tuh ujung-ujung SMA-nya sekolah teh, SD heula, SMP itu. Yang kelima tegar. Tegar itu tidak mudah menyerah, dihajar bangun kembali. Coba lihat kalau pertarungan di itu ya kungfu apa sih kalau itu yang jadi pemenang tuh biasa kalah dulu ya Pak ya. Terus teringat semangat siapa itu bangun kembali gitu. Kata Bung Karno itu up and down, jatuh bangun kembali. Itu Bung Karno pakai bahasa Inggris. Kalau Presiden Amerika itu Abraham Lincoln, saya mengucapkan bahasa Inggris di tengah artinya bahasa Indonesia baik. Janganlah kan Anda hitung berapa kali Anda gagal, tapi hitunglah berapa kali Anda bangkit dari kegagalan. Dan itu dialami selama hidupnya Pak oleh Abraham Lincoln. Nyalonin apa saja itu kalah terus dari tingkat ketua RT, tapi yang menang itu hanya nyalonin presiden Pak. Maka muncullah kata-kata itu. Itu Abraham Lincoln. Jeung ari eta teh hayang eta seneng ka awewe teh ditolak bae Pak. Nah, kecuali yang terakhir istrinya. Dia senang, itunya enggak senang. Itunya senang, dianya enggak senang gitu. Nah, itu Abraham Lincoln. Ah, itu. Itu 5 tuh. Itu ya. Oke. Nah, syukur. Ini tamat dulu ini. Saya syukur. Nah, syukur itu ada 3 tuh. Ya. 2.153 ini termasuk 17 ayat yang kita dalami itu. Fadkuruni adgurkum waskuruli wala takfurun. Setelah kita ingat sama Allah itu harus bersyukur. Bersyukur itu berterima kasih sama Allah dan kita menumbuh kembangkan apa yang diberikan Allah kepada kita. Diberi apa? Harta. Hartanya terus ditingkatkan penimpan. Dan jangan lupa zakat, infak, sedekah. Kita diberi ilmu, dikasihkan ke orang lain, disebarkan. Kalau ilmu dikasihkan kepada orang lain itu bertambah ilmu dia Pak. Kalau harta kan bukan tuh, kalau tinjauan duniawi ya. Nah, itu bersyukur itu adalah berterima kasih sama Allah dan menumbuh kembangkan apa yang diberikan Allah kepada kita, yang kita syukuri. Itu syukur Pak. Jadi syukur dengan sabar teh beda tipis Pak. Misalnya orang angka 4-nya lulus teh angka genep tuh, kita sabar tuh. Dari 3 harus berjuang ke 6. Nah kalau syukur itu sudah dikasih 7 berjuang ke nilai 10. Tak gitulah. Ada kesamaan ya kan? Lebih baik. Iya. Pokoknya terus saja berjuang untuk memperbaiki diri. Intinya begitu. Syukur dan sabar tuh. Nah itu ya. Kemudian 14.7 itu barang siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Kemudian 31.12 itu sesungguhnya orang yang bersyukur itu adalah bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah ini pelajaran tentang edukasi terhadap anak intinya. Sholat, nah itu sholat ya. Oh Bapak kan sudah bahas tuh minggu yang lalu. Sholat khusyuk adanya di Al-Baqarah 45-46.
Nah itu sholatnya yang khusyuk itu yaitu yang meyakini betul dan seyakin-yakinnya bahwa kita akan bertemu dan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, nah itu yang termasuk ayat yang kita dalami itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah itu Pak. Nah itu. Kemudian yang sedekah. Nah ini sedekah itu 63 10 itu Pak yang saya kirim tuh. Ya, bahwa banyak orang yang sudah masuk alam kubur ya itu menyesal karena di dunianya tidak sedekah. Nah ini tawakal tuh ada ininya penjelasannya di surat ke-3 Ali Imran ayat 159. Nah ini kita lihat dulu nih 6.1 bisa nyari enggak tuh Pak? Iya tadi nih halaman ketemu tuh. Jika kemarin tafsir tuh ketemu. Nah halaman 27 Pak. Ini Al-Azab ayat 35 ahli sedekah salah satu penghuni. Oh ini innal muslimina wal muslimat eta ya. Ketika membahas salat itu maka sedekah itu salah satu penghuni surga itu diantaranya ahli sedekah. Ini 33 35. Surat ke-33 ayat 35. Isinya adalah penghuni surga itu ada 7 golongan. Di antara 7 itu satunya adalah ahli sedekah. Gitu. Nah kemudian tawakal. Nah iya ya Pak definisinya. 7 sok Bapak Pak Teguh baca tuh. Halaman berikutnya. 7.1. Itu halaman 29 ya. Nah sok Pak baca Pak. Artinya wae lah. Quran surat Ali Imran ayat 159. Ya. Maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan yang penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya. Jadi setelah apa itu mengambil keputusan bermusyawarah itu harus bertawakal kepada Allah. Gitu. Itu ya tawakal. Kemudian ayat berikutnya Mas Yusuf. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya 72. Tuh, tadi udah dibahas. Alaikumul qitalu. Oh iya. Artinya apa artinya? Artinya diwajibkan atasmu berperang padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Nah itu tadi. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Tadi sudah dibahas ya. Tawakal itu ya. Kalau kita usahanya belum berhasil tuh ingatlah ayat eta. Mungkin kalau berhasil kita lebih buruk, lebih jauh kepada Allah gitu. Oke, saya sukses. Berikutnya tuh. Saya sukses. Itu muflihun itu tadi. Ya, Al-Baqarah ayat 5. Dalam Al-Qur'an kita tidak menemukan kata Al-Qur'an yang diterjemahkan sukses. Ayana muflihun. Muflihun itu bisa beruntung, bisa bahagia. Nah, beruntung itu adalah sukses. Dalam konteks Quran itu yang lebih gini. Nanti ada khusus bahasan tentang ini. Sekarang kita ini. Nah, itu. Terus berikutnya sukses. Yes, kita. Nah, iya, Pak. Nah, tadi pertanyaan Bapak sudah ada jawabannya sini, Pak. Yes. Sukses adalah saya sehat. Nah, tidak ada kata dalam Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sehat. Yang ada perintah supaya hidup sehat, maka harus makan yang halal dan baik serta tidak mengikuti langkah-langkah setan. Nah itu. Ini tentang sukses, nanti lebih detail, tapi secara garis besar itu dulu. Halal dan baik serta bertakwa. Kemudian kesehatan nutrisi ya. Kemudian ibu dan anak disusui
2 tahun tuh 9,5. Itu di negara Eropa itu ada yang membuat kebijakan bahwa cuti itu kalau kita di Indonesia 3 bulan Pak melahirkan, dia 2 tahun Pak. Justru dia mengikuti Islam, kita yang agamanya Islam tidak mengikuti Islam. 2 tahun Pak, supaya karena diketahui bahwa orang yang bisa meningkatkan itu umurnya 0 sampai 2 tahun itu paling usia yang paling hebat. Ya. Ya. Nah, itu ASI itu adalah gizi yang terbaik bagi seorang bayi. Nah, itu. Jadi sehat dulu sukses deh Pak. Didefinisikan saya sehat, ukurannya adalah kita pergi ke dokter, ada jiwa, ada jasmani. Jasmani itu general check up untuk mengetahui kita atau sehat atau tidak. Nah, terus saya kaya, ya Mas. Saya kaya. Oh, 5349. Ayo dibaca halaman berikutnya tadi. 5349. Itu 10.1 kan ayahnya. Kamu tuh. Ya, tuh baca halaman 40. Bahwa sesungguhnya, Ya, so, baca. bahwa sesungguhnya dialah Allah yang menganugerahkan kekayaan dan kecukupan. Dalam konteks ayat ini sebetulnya orang miskin kaya itu dicukupkan. Maksudnya apa? Contohnya hari jama ripuh mah sakitnya ku bodek teh anggisnya. Kaya mah kudu ke Belanda, ke Singapura gitu. Itulah sebetulnya Allah tuh mencukupkan, artinya tantangan hidup itu sesuai dengan inilah lah kekayaannya. Mau jama miskin kudu ke Belanda, ke Amerika berobatna, teu aya duitna. Nah, kemudian yang kedua, orang kaya berpenghasilan senilai tuh 7,08. Dari mana itu? Halaman berikutnya, Mas, 41. Ini ukuran orang zakat tuh. Ukuran orang kaya itu adalah orang yang berpenghasilan di atas 7,08. Dari mana? 85 dibagi 12. 85 dari mana? Itu nisab emas. 12 dari mana? Setahun itu 12 bulan. 7 gram ini. Oh, 7,08. Kalau harga emasnya kan bisa berubah-ubah, tapi gramnya itu seperti itu. Tuh, sesungguhnya zakat itu, ya terus? Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakan hatinya, malah untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini satu aja dari kita ini, ambilnya orang-orang miskin. Jadi orang miskin itu adalah orang yang berhak menerima zakat, diantaranya zakat emas. Makanya dasar pemikirannya ada di sini. Barang siapa yang memiliki emas 85 gram dalam 1 tahun, maka dia wajib zakat. Gitu. Tapi kalau yang mempunyai tanah naik terus, tanah kan itu melebihi. Tiap tahunnya kan naik terus. Ini diantaranya zakat emas. Zakat tuh banyak. Yang wajib zakat itu diantaranya emas, tapi bukan hanya emas. Ini supaya, nah, pajak profesi itu merujuk pada zakat emas. Profesi itu pekerjaan. Orang gajinya seberapa. Nah itu 7,08 itu gram ilmu airnya segram seberapa? Bisa 1 juta supaya gampangnya. 2 juta. Nah, ya. Ya pokoknya mah harga mah roba-roba, ini gramnya yang itu. Dikalikan aja itu berapa? Artinya apa? Kalau harga emas hari ini 1 juta, maka ketika seseorang berpenghasilan 7 kali 1 juta, 7 juta. Di atas itu atau minimal itu, dia adalah orang kaya gitu maksudnya. Jadi kalau kita bertanya, siapakah orang kaya? Itu adalah orang yang berpenghasilan 7,08 gram emas Per tahun. bulan atau hari per tahun mah 85.
Tapi itu pun kalau dia memiliki kekayaan ya senilai emas itu tidak disebut orang miskin meskipun penghasilannya di bawah 7,08. Dia misalnya tadi seperti punya tanah. Iya. Tidak termasuk orang miskin karena tanahnya itu bisa seharga emas 85 gram lebih ke atas. Tapi ada lagi sekarang dibalik. Orang penghasilannya lebih dari 7 gram tapi utangnya banyak. Utangnya banyak. Nah itu termasuk miskin apa termasuk kaya? Nah itu debatable utangnya untuk apa? Dia nyicil rumah, nyicil mobil. Untuk kebutuhan dasar makan atau tidak? Nggak ada habisnya itu mah. Itu mah mengakali supaya menghindari zakat. Eta gitu. Itu kontroversi Pak, artinya perdebatannya. Jadi yang dimaksud zakat itu harus dikeluarkan dulu utang-utangnya. Gitu maksudnya. Kalau dia punya cicilan utang, nah itu berarti bukan 7 gram lagi di bawah gitu. Iya kan? Gitu. Ya kayaknya kan kayaknya tuh banyak yang pas pulang truknya udah habis. Nyatanya aja waktu Sitorus segitu kayanya nggak mau bayar pajak. Akhirnya kan di penjara. Akibat tidak bayar pajak. Ya itu malah ini urusan pajak, ima zakat lagi membicarakan zakat. Zakatnya itu mungkin Dan lain orang Islam itu Sitorus mah. Jangan bicara zakat. Gitu. Usahanya nggak jelas itu sebenarnya kalau gitu. Nah itu ya cukup kan? Siapakah orang kaya adalah orang yang berpendapatan di atas 7,08 gram emas dalam setiap bulannya atau 85. Maaf Pak. Ya. Mungkin bukan orang kaya di sini yang lebih tepat. Orang fakir, orang miskin. Orang miskin itu kan definisinya katanya dia punya penghasilan tapi tidak bisa untuk mencukupi. Ya nggak apa-apa itu dia punya. Tapi kalau saya kan Quran ini. Quran. Oh gitu. Ini ada asnaf ya. Ada nisob. Nah, nisob emas itu 80 gram. Emas pun ada dua versinya. Ada 95 bukan 85 begitu. Nggak apa-apa itu kalau pakai hadis memang seperti itu. Nah, kalau saya kan dari Quran itu. Gak apa-apa itu siapa yang itu cerdas. Nah ya sok baca Quran kan ayat itu 11.1. Itu yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Gitu ta ayatna sok. Artinya apa? Allah meninggikan orang-orang yang berilmu dan beriman. Ya itu 11.1. Cok. Ini? Kok beda Pak? Ini saya di tengah ya tadi Pak. Awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Yarfa'illahu itu di tengah. Yarfa'illahu. Bukan dari awal. Cok baca. Yarfa'illahu alladzina amanu. Ayat kan? Minkum. Ya, itu. Jadi intinya kita ambil supaya lebih ini. Ya kalau bisa seluruhnya dibacain. Terus 11.2. 11.2. Nah ini namanya ulil albab. Ya halaman berikutnya. Mana yang Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Itu namanya. Coba ayat Arab, ayat ulil albab nanti ada. Ayat kan ujung. Ada. Ujung ayat 190 nah naon eta. Eta kan itu 190 192. Eta 190 191 ayat ujung ayat 190. Iya. Ulil Nah, eta ulil albab maksudnya. Wan nahari la ayatil li Tuh, ujung ayat 190 kan? Iya. Nah, gitu. Eta udah can ketemu eta yarfa'illahul ladzina amanu. Yarfa'illah ini 11.1 di tengah, Pak. udah ketemu tadi. Udah, ya itu. Alhamdulillah. Ya kan? Alladzina amanu minkum. Sok ayeuna terakhir tuh yang saya mulia. Nah, eta. Kita sehat, kita cerdas, kita kaya sesungguhnya berujungnya untuk menuju ketakwaan.
Siapakah yang mulia itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Coba dibaca. Sesungguhnya Nah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Eta pertanyaan Bapak tadi tak muncul dah. Ujungnya ini. Jadi kesehatan kita, kekayaan kita, kecerdasan kita, ujungnya itu untuk ketakwaan kita. Gitu. Ai takwa teh diantaranya cirinya tah memberi tuh. Ai memberi itu kudu yang diberikan. Ya orang teh kudu kaya, gitu. Atau berusaha untuk menjadi orang kaya. Jadi kalau orang yang sehat, waras, bergas, ya kan, tapi tidak bertakwa itu tidak termasuk orang yang mulia. Ya takwa itu kan cirinya itu Pak. Yang Al-Baqarah 1 ayat banyak cirinya. 1 ayat sampai 5, kemudian 133 sampai 135 itu ciri takwa. Di antaranya 10 itu. Dari berapa ayat? 8 ayat. Gitu. Kalau orang non-muslim berarti tidak ada mulia dong. Kan Ya iya. bertakwa. Kan jenis manusia itu ada 3 Pak. Mutakin, kafir, sama munafik. Itu Al-Baqarah 1 sampai 20. 1 sampai 5 mutakin. Nah ayat 6 dan 7 kafir. Ya. 8 sampai 20 itu munafik. Nanti kita bahasanya khusus. Tapi saya sudah ngirim tuh tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan munafik. Nanti suatu saat kita dengerin tafsir. Lalu menyimak apa intinya dari yang disampaikan itu. Itu namanya belajar di situ.